Valentina Sitorus dalam Sapa Polisiku. Program Sapa Polisiku merupakan inisiasi dari Korlantas Polri untuk menjaga keamanan berlalu lintas dan keselamatan berkendara. Saudara, memiliki knalpot yang bersuara besar dan berisik mungkin jadi kebanggaan tersendiri bagi si pengendara motor. Namun, tahukah Anda jika hal ini melanggar aturan dan juga mengganggu ketertiban masyarakat? Selain itu, penggunaan knalpot bising ini juga tidak sesuai standar. Lalu, apa saja yang dilakukan polisi untuk menindak para pengguna knalpot bising ini? Mari ikuti saya. Dan saudara, saat ini saya sudah bersama dengan Kasubdit Dikmas Ditkamsel Korlantas Polri, Kombes Pol Arman Ahdiat, untuk menanyakan sebenarnya seperti apa standar dalam penggunaan knalpot di kendaraan bermotor dan juga penindakan yang sudah dilakukan oleh pihak kepolisian kepada para pelanggar. Selamat pagi, Pak Arman. Salam sehat, salam presisi. Salam presisi. Iya, Pak Arman. Jadi sebenarnya seperti apa sih Pak aturan dalam penggunaan knalpot di kendaraan bermotor ini? Ya, sebenarnya aturan itu sudah kita berlakukan dari mulai tahun 2009 yang lalu dalam Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan. Itu dijelaskan dalam pasal 285 mengatakan bahwa kendaraan bermotor itu harus sesuai dengan spesifikasi teknis kendaraan bermotor yang harus diberlakukan di dalam kendaraan bermotornya. Jadi kalau misalkan ada masyarakat yang akan mengganti kendaraan, salah satu bagian kendaraan bermotor itu sebenarnya dilarang gitu, karena spek itu merupakan bagian dari alat keselamatan kendaraan tersebut. Kadang-kadang kan orang dengan keinginannya untuk melakukan tren kendaraan, memodifikasi kendaraan biar agak sedikit gaya, tapi selalu mengesampingkan keselamatan dirinya sendiri. Nah, kalau misalkan kita bicara masalah pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat saat ini, mereka selalu tidak memperhatikan dampak keselamatan yang terjadi pada saat mereka melakukan modifikasi tersebut gitu. Kalau kita bicara masalah knalpot racing itu sebenarnya di luar daripada Undang-Undang Lalu Lintas juga memang sudah ada aturan-aturan lain yang memang sudah ada ukurannya dari ambang kebisingan tersebut gitu. Adakah standarisasi untuk penggunaan knalpot di kendaraan bermotor itu, Pak? Kalau memang standarnya memang dari pabrikan sudah seperti itu, jadi tidak boleh diganti ataupun dirubah. Nah, kalau misalkan ada bengkel-bengkel itu sebenarnya bukan bengkel pemasangan mereka pasang itu di sana, tapi bengkel kendaraan bermotor apabila ada kerusakan. Nah, kalau misalkan ada yang bengkel yang suka merubah knalpot, kemudian menjadikan suaranya lebih keras lagi, itu sebenarnya tidak benar, tidak boleh gitu. Aturannya sudah ada. Sebenarnya ada aturankah Pak untuk tingkat kebisingan pemasangan knalpot di setiap kendaraan bermotor? Ya, kalau misalkan di dalam Undang-Undang Lalu Lintas itu menyangkut masalah pelanggaran yang dilakukan oleh orang yang mengganti knalpot. Sebenarnya ada peraturan Menteri Lingkungan Hidup nomor 7 tahun 2009, kalau nggak salah itu, ada ambang batas kebisingan. Jadi kalau misalkan kendaraan itu 80 cc sampai 175 cc itu desibelitasnya itu 80 desibel. Nah, kalau misalkan dia di atas 175 itu 83 desibel. Lain halnya kalau misalkan kendaraan itu untuk racing. Kalau racing kan bukan di jalan raya, bukan di jalan umum. Ada jalan khusus yang memang mereka tidak mengganggu kendaraan yang lain ataupun orang pengguna jalan yang lain gitu.
Lalu apa nih Pak yang dilakukan pihak kepolisian terutama terhadap para pelanggar daripada pengguna knalpot yang memang bising ini? Ya biasanya kita selalu memberikan edukasi kepada mereka bahwa apa yang mereka lakukan itu melanggar aturan lalu lintas. Tapi kita juga tidak langsung melakukan tindakan di tempat. Jadi misalkan kita berikan kesempatan kepada para pelanggar untuk mengganti knalpotnya ke knalpot yang standar. Kalau misalkan dia tidak bisa mengganti, kita akan berikan pilihan. Kita tilang dengan denda 250.000 atau kurungan 1 bulan. Nah, tinggal milih saja gitu kan. Itu kadang-kadang kita lakukan di lapangan seperti itu. Penggunaan knalpot ini sebenarnya ada standarnya di setiap kendaraan bermotor. Tapi kalau bicara mengenai dampak, sebenarnya apakah ada dampak lainnya Pak yang bisa dirasakan yang tentu merugikan bagi para pengguna knalpot ini? Ya, kalau kita melihat dampak, ada 3 yang dapat menimbulkan kerugian buat kita semua. Yang pertama, dampak buat pengguna jalan yang lain. Yang kedua, dampak lingkungan, dan yang paling penting adalah dampak kepada manusianya itu sendiri. Mungkin ada tambahan lagi dampak terhadap kendaraan bermotornya, karena kendaraan bermotor yang tidak menggunakan spek yang sesuai dengan pabrikan akan menimbulkan kerusakan. Kerusakan itu mungkin tidak akan ditimbulkan pada saat itu. Nah, ini yang akan merugikan buat pemilik. Kemudian terhadap pengguna jalan yang lain pun sangat membahayakan apabila kita tidak menggunakan standar pabrikan. Suara-suara itu lebih kencang, biasanya lebih trendy, lebih wah atau lebih keren lah kalau misalkan kita sering bahasa anak-anak itu sekarang. Namun justru itu yang membahayakan bagi pengguna yang lain. Itu mungkin yang perlu disampaikan. Baik, semoga memang dengan ditegaknya aturan, masyarakat juga semakin paham sebenarnya ada standar untuk penggunaan knalpot di kendaraan bermotor, dan harapannya semoga dengan aturan ditegakkan ini, polusi suara bisa berkurang untuk meminimalisir adanya ketidaknyamanan masyarakat dalam berkendara di jalan. Terima kasih Pak Kombes Pol Arman Ahdiat yang sudah berbagi bersama kami di Kompas TV. Salam tertib lalu lintas. Salam tertib lalu lintas. Penertiban atau razia knalpot bising ini juga sering dilakukan di seluruh Polda, salah satunya di Polda Kepulauan Bangka Belitung. Bahkan dari razia yang sudah sering dilakukan, Ditlantas Polda Kepulauan Bangka Belitung menjadikan ribuan knalpot bising ini sebagai rumpon atau karang buatan bagi ikan. Seperti apa? Berikut informasi selengkapnya. Jadi knalpot ini kan standar itu, kalau knalpot memang standar, jelas tidak bersuara semuanya knalpot itu. Kalaupun dia ternyata knalpotnya masih standar, ternyata dibobok, itu suaranya juga mengganggu. Diganti knalpot racing juga ini mengganggu. Karena knalpot yang sudah spesifikasi racing, itu boleh digunakan hanya di lintasan, bukan di jalan umum. Ini knalpot 2020 kita mengamankan 3.000 lebih. Tahun ini 2021 hampir 3.000. Yang sudah ada kemarin dengan Bapak Kapolda dan pejabat utama dibantu oleh Pol Air, kita sudah membuat rumpon berbentuk kapal. Satu lagi berbentuk helikopter, dan beberapa kendaraan yang tidak memiliki identitas sudah kita buat rumpon. Ya, kita amankan di sana, kita rangkai dengan bagus, supaya apa, kan arus laut itu kan bukan arus atas saja, arus bawah juga. Kita berikan jangkar di bawahnya, supaya nanti berapa tahun lagi atau 6 bulan kita cek sudah ada belum terumbu-terumbu karang yang nempel di knalpot itu. Untuk kelestarian alam, Mas. Sosialisasi kita mulai awal, yang pertama adalah melalui medsos. Melalui himbauan, kita sudah pasang spanduk, ya, melalui media sosial, leaflet,
stiker himbauan kepada kelompok kendaraan motor besar. Ini yang untuk penghobi ya, klub-klub ya. Kendaraan motor Eric King, Vespa, semuanya kita kumpulkan. Polres-polres juga serempak semuanya sama. Jadi pembuat knalpot, tokonya maupun bengkelnya sudah kita ingatkan. Kita menghimbau betul, kita menghimbau tolonglah kita dibantu. Karena ini sangat bahaya. Kalau beli knalpot untuk lintasan silakan. Tetapi kalau untuk digunakan keseharian ini sangat berbahaya. Ya, jadi semuanya rata semuanya kita sudah himbauan ini sudah melalui berbagai macam cara kita. Saudara, knalpot dengan suara bising tidak sesuai dengan aturan atau merupakan pelanggaran dan sudah pasti akan mengganggu kenyamanan serta keselamatan berlalu lintas karena berpotensi mengganggu konsentrasi pengguna jalan lain. Selalu ingat ya saudara, untuk stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Karena jalan ini, jalan kita bersama. Akhir kata, saya Valentina Sitorus undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa.